kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, di awal tahun ini bakalan ada penerimaan beasiswa Bank Indonesia tahun 2019. Jadi banyak sekali tuh adik kelas yang pada nge-DM, WA, pada nanyain gimana sih Kak caranya daftar beasiswa Bank Indonesia, terus syaratnya gimana, apa aja, wawancaranya gimana Kak, susah apa enggak, kayak gitu. Di video kali ini saya akan membahas syarat apa aja yang kalian harus penuhin. Oke, jadi yang pertama itu mahasiswa reguler. Kalau kalian bukan mahasiswa reguler atau kalian itu mahasiswa non reguler, kalian tidak bisa mendaftar gitu ya. Terus syarat yang kedua itu kalian harus sudah menempuh minimal itu 40 SKS atau kalian itu semester 3. Kalau yang semester 1 itu juga belum bisa daftar ya. Terus yang ketiga itu ada kalian itu dari latar belakang keluarga ekonomi yang kurang mampu gitu atau prasejahtera. Terus yang keempat itu kalian tidak sedang bekerja. Nah, buat kalian yang kuliah sambil bekerja, kalian juga belum bisa mendaftar karena pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini dikhususkan buat mahasiswa yang tidak sambil bekerja ya. Kemudian untuk syarat yang kelima, kalian itu juga tidak sedang menerima dari beasiswa lain. Kan banyak tuh beasiswa, ada Jarum, ada bidik misi, ada PPA, kayak gitu. Dan kalau kalian sedang menerima beasiswa tersebut, kalian juga belum bisa mendaftar karena nanti ada surat pernyataannya juga gitu. Nah, di syarat yang keenam, kalian harus memiliki IPK 3,00 minimal ya, minimal 3,00 dengan skala 4,00. Kalau kalian di bawah 3,00, kalian juga belum bisa mendaftar. Nah, buat kalian yang memiliki IPK di atas 3,5, kalian aman ya. Kemudian untuk syarat yang ketujuh itu kalian harus bersedia berperan aktif di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, setelah kalian keterima jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, nanti kalian itu bakalan tergabung dengan komunitas yang namanya itu Genbi. Genbi itu Generasi Baru Indonesia. Nah, apa sih Genbi Kak? Selengkapnya apa? Nanti bakalan dibahas di video yang berikutnya, oke? Kemudian yang ke-8 itu ada kalian tuh harus memiliki pengalaman kegiatan atau aktivitas sosial di masyarakat. Misalkan kalian itu pernah ikutin bakti sosial atau kalian pernah jadi relawan atau volunteer gitu. Nah, kalian tuh bisa tuh jadi pengalaman kalian atau nilai plus buat kalian. Nah, kemudian di ketentuan yang terakhir ini kalian nanti harus mengisi form pendaftaran. Untuk form pendaftarannya kalian jangan khawatir, nanti dari kampus kalian yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia bakalan dikasih formnya atau kalian bisa isi online gitu. Udah saya jelaskan tuh bagaimana ketentuan umumnya. Nah, sekarang kalian harus memenuhi syarat administrasi. Di syarat administrasi ini yang pertama itu kalian harus mencantumkan KHS semester yang lalu. Misalkan saya sekarang itu di semester 8 ya, udah masuk semester 8. Otomatis KHS semester yang kalian cantumkan itu KHS semester 7. Nanti juga ada tanda tangan dari DPA dan dari diri kalian sendiri gitu. Kemudian yang syarat yang kedua itu kalian harus mencantumkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang biasanya kalian bisa dapatkan dari kelurahan atau di balai desa setempat kalian tinggal ya. Nah, untuk syarat yang ketiga, kalian harus mencantumkan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat wewenang. Nah, pejabat wewenang ini siapa? Dari dekan atau dari DPA-mu atau dari kajur gitu. Kemudian kalian juga harus mencantumkan fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, terus fotokopi KTM. Dan kalian juga harus menuliskan kurikulum vitae kalian. Nah, di kurikulum vitae kalian juga harus diisi lengkap ya, karena itu menjadi bahan pertimbangan saat kalian seleksi wawancara nanti. Kemudian kalian juga harus membuat motivation letter. Di motivation letter ini kalian harus menjelaskan secara detail apa sih motivasi mendaftar, kemudian apa sih yang menjadi keunggulan kamu, kemudian ceritakan juga keadaan dari keluarga kamu itu seperti apa, ekonominya seperti apa, terus pengalaman organisasinya apa aja. Pokoknya itu kalian tuh harus sebutin ya, apa sih yang menjadi unggulan kamu atau meyakinkan pihak Bank Indonesia itu mau buat menerima kamu menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi di motivation letter tersebut
harus ditulis secara lengkap ya, dari motivasi, kemudian dari tadi yang sudah aku sebutin itu kalian harus perhatikan benar-benar, karena di motivation letter nanti kalian bakalan jadi acuan buat wawancara kalian pihak Bank Indonesia-nya gitu. Nah, tapi kalau kalian masih bingung, Kak gimana contoh motivation letternya, kalian jangan khawatir karena banyak sekali tuh di internet contoh-contohnya, jadi kalian tuh bisa ada gambaran gitu kan buat cara membuatnya kayak gitu. Tapi ingat, kalian tuh harus cantumin semua apa yang ada di diri kalian, dan itu harus sejujur-jujurnya, karena itu akan menjadi penilaian nanti di wawancara gitu. Nah, kalau di motivation letter aku dulu sih ya, jadi dulu tuh aku tuh di paragraf pertama aku tuh ceritain tuh, perkenalkan diri dulu, terus aku ceritain bagaimana kondisi keluarga aku, terus aku tuh berapa bersaudara gitu kan. Terus di paragraf kedua aku tuh juga cantumin bagaimana pengalaman aku di organisasi kayak gitu, aku pernah ngejabat apa aja kayak gitu kan. Terus juga aku cantumin apa sih yang menjadi keunggulan aku dan meyakinkan pihak Bank Indonesia itu menerima aku gitu. Kalau aku sih dulu ya, aku tuh karena aku ikut organisasi di kampus, aku juga pernah bergabung di aktivis masyarakat gitu. Terus aku ngecantumin juga tuh prestasi-prestasi aku kayak gitu. Dan aku juga di paragraf ketiga atau terakhir itu kalian harus mencantumkan apa rencana kalian setelah kalian itu diterima di beasiswa Bank Indonesia gitu. Rencana kalian ke depannya itu apa, bagaimana kalian nantinya akan digendi kayak gitu, rencananya apa aja buat ke depannya gitu sih. Pokoknya kalian harus percaya diri aja di motivation letter, jadi pihak Bank Indonesia-nya itu suka gitu loh. Untuk syarat selanjutnya itu kalian juga harus mencantumkan syarat surat keterangan berperilaku baik dari RT setempat gitu. Kalau nggak salah sih dari RT ya, Bapak RT gitu. Dulu aku mintanya di situ, terus ditanyain juga, lo ini buat apa kayak gitu. Tapi saya menjelaskan aja biar Bapak RT-nya itu memang benar-benar mau ngasih surat keterangan itu dengan baik. Kemudian di syarat selanjutnya itu ada surat rekomendasi dari tokoh akademis dan tokoh non akademis. Nah, di tokoh akademis itu biasanya itu kalian harus meminta rekomendasi atau apa ya istilahnya, pokoknya rekomendasi gitu deh dari para tokoh dosen yang istilahnya punya jabatan. Dan kalian tuh bisa ke Pak Rektor atau ke Wakil Rektor, atau kalian bisa ke dekan, wakil dekan dan lain-lain, atau dosen DPA kalian juga nggak apa-apa sih. Kalau untuk yang dari tokoh non akademik, kalian itu bisa meminta dari ketua Karang Taruna atau dari Pak Lurah, pokoknya terserah deh yang menurut kalian itu orang penting di masyarakat gitu. Kalau di surat-surat pernyataan, kalian kan tadi ada surat pernyataan aktif di organisasi kayak gitu, terus surat pernyataan tidak sedang bekerja, terus surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain. Kalian tuh harus sejujur-jujurnya, karena itu juga ada materainya gitu. Jadi nanti kita nyantumin materai 6.000. Jadi kalau kalian bohong nanti bisa dituntut secara hukum gitu sih. Pokoknya kalian tuh jangan khawatir, nanti bakalan syarat-syaratnya itu lengkap dari kampus, bakalan dikasih tahu ke kita, di share. Kalau kalian bingung nanti kalian bisa tanyain langsung ke akademik kampus 1 gitu ya. Nah, berkas semua yang sudah saya sebutkan tadi dimasukkan ke dalam map dan dibuat 2 rangkap. Nah, sebenarnya untuk syarat-syarat yang tadi udah aku sebutin itu juga setiap kampus itu tentu berbeda-beda ya, tidak sama. Karena misalkan di Pekalongan dan di kampus yang lain, misalkan UIN Wali Songo, itu jelas akan berbeda, karena kayak gitu tuh tergantung kebijakan dari kampusnya dan beasiswa dari pihak Bank Indonesia-nya seperti itu. Dan pokoknya buat kalian jangan khawatir, kalian tuh harus cari-cari info. Kalau kalian nggak tahu apa gimana nih caranya atau gimana, kalian jangan sungkan-sungkan, tanyain kakak tingkat kalian yang udah pernah dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.